Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat ya. Nah, di sini ada bentuk umumnya ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, sekarang persamaan itu cirinya ada sama dengan ya. Sedangkan persamaan kuadrat itu adalah variabel yang pangkat tertingginya adalah 2. Jadi kalau misalkan pangkat tertingginya di sini 5, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Intinya kalau dia persamaan kuadrat berarti pangkat tertingginya adalah 2. Nah, kemudian yang A ini disebut koefisien dari x pangkat 2, kemudian B itu adalah koefisien dari x, kemudian C ini adalah konstantanya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh ya. 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Nah, kita bisa menentukan nilai A, B, C-nya ya. Nah, sekarang kita mulai dari mencari nilai A. Kira-kira A-nya berapa? Kalau kita lihat, ini nilainya berapa? 2 ya. Nah, berarti ini sama ya. Karena dia di depan X pangkat 2, berarti nilainya adalah 2. Selanjutnya, sekarang kita lihat 3x, berarti di depan x itu ada nilai b-nya ya, berarti b-nya sama dengan 3. Kemudian selanjutnya lagi, di sini negatif 1 ya, ini tidak ada variabelnya, berarti ini adalah nilai c-nya, berarti c-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya, yang nomor 2, x pangkat 2. Nah, karena di sini tidak ada angka ya, berarti nilainya 1 ya. Berarti A sama dengan 1. Kemudian kita lihat lagi, di depan X itu koefisiennya berapa? Min 3, ya kan? Berarti B-nya adalah min 3. Kemudian C-nya apakah ada? Tidak ada ya. Berarti C-nya sama dengan 0. Selanjutnya lagi, yang ini sama ya, berarti kalau tidak ada angka nilainya 1, berarti A sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai B-nya. Kalau di sini adalah BX, adakah di sini yang variabelnya X aja, yang tidak ada pangkat? Tidak ada ya, berarti nilai B-nya adalah 0. Kemudian yang ini tidak ada variabelnya ya, berarti ini adalah nilai C-nya. Berarti C sama dengan 9. Oke, bisa dipahami ya untuk menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar itu maksudnya nilai dari variabelnya ya. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus ABC atau biasanya disebut rumus kecap. Tapi pada video kali ini kita hanya membahas tentang pemfaktoran ya. Oke, kita tulis di sini ya. Pemfaktoran. Nah, kalau pemfaktoran itu misalkan ya, bentuk umumnya tadi apa? AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, bentuk pemfaktorannya itu X ditambah P, kemudian X ditambah Q sama dengan 0. Kemudian, bagaimana kita menentukan nilai B dan C-nya? B-nya itu adalah P ditambah Q, kemudian C-nya adalah P dikali Q. Nah, untuk lebih jelasnya ya mengenai konsep ini, coba perhatikan contoh berikut ini. Soal yang nomor 1, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, berarti langkah pertamanya kita harus menentukan nilai A, B, C-nya dulu ya. Masih ingat ya yang tadi? Kalau tidak ada angka di sini berarti nilainya 1. Berarti A-nya 1, kemudian B-nya berapa? B-nya yang ini ya, berarti 5. Kemudian yang ini adalah C-nya. Nah, selanjutnya
B itu adalah P ditambah Q. Oke, kita tulis ya. B sama dengan P ditambah Q. Kemudian yang C, P dikali Q. Nah, sekarang di sini nilai B-nya berapa? 5 ya. Kemudian nilai C-nya adalah 6. Kita mulai dari mencari nilai C dulu. C itu kan nilainya 6 nih. Ya. Berarti perkalian berapa dikali berapa ketika ditambahkan hasilnya itu adalah nilai B. Contoh, kalau misalkan kita menggunakan 1 kali 6 ya. 1 kali 6 itu kalau ditambahkan jadinya berapa? 7 kan ya. Nah, berarti jangan yang ini. Kemudian kita coba lagi 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6 ya. Kemudian kalau 2 ditambah 3 nilainya berapa? 5. Nah, berarti sudah sesuai dengan yang ini ya. Nih. Nah, berarti 2 dikali 3. Berarti yang ini 2 ditambah 3. Nah, artinya apa? Ini adalah nilai P-nya, ini adalah nilai Q-nya. Tinggal kita masukkan ke rumusnya ini. Jadi, X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Kemudian X ditambah P-nya tadi 2 ya. Kemudian X ditambah Q-nya 3. Ini P, ini Q. Berarti 3 sama dengan 0. Berarti X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian atau X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti untuk mencari nilai X-nya, ya ini awalnya positif ya. Kita pindah jadi negatif 2. Kemudian yang ini X, ini jadi negatif 3. Nah, berarti nilai X-nya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Nah, itu kalau kita menggunakan konsep ya. Nah, kalau kalian sudah terbiasa, ini boleh ditinggal ya langkah ini, tapi langsung ke sini, itu boleh. Jadi intinya pemfaktoran itu bentuknya seperti ini. Nih, ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi nilai X-nya itu negatif 2 atau X-nya sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kalau kita menggunakan cara cepat, beda lagi. Contoh ya. Soalnya adalah X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita harus tahu dulu nilai A-nya ini. Kalau tidak ada angka berarti nilainya 1 ya. Berarti 1 kita kalikan dengan 6. Hasilnya berapa? 6. Nah, 6 itu perkalian berapa dikali berapa? Ketika dijumlahkan hasilnya harus nilai B-nya. Karena B-nya di sini 5 berarti nilainya harus 5. Sama kayak tadi ya, berarti 2 dan 3. Berarti kita tulis di sini 2 dan 3 ya. Atau mau 3 duluan, setelah itu 2 juga boleh ya. Nah, sekarang kita coba ya. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini dibagi dengan koefisien di depan X pangkat 2, tapi yang kebalikannya. Kalau kita lihat di sini nilainya 1 kan ya. Berarti kebalikannya berapa? Negatif 1 ya. Berarti nilai X-nya berapa? 2 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 2. Kemudian yang ini 3 dibagi negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. Sekarang kita bandingkan dengan ini. Sama kan ya hasilnya? Nah, kalau kalian ragu dengan jawaban kalian, itu kita bisa buktikan lagi. Saya tulis di sini ya. Ini kan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kemudian X-nya kita ganti dulu negatif 2. Berarti setiap ada X kita ganti negatif 2. Berarti negatif 2 dipangkatkan 2
ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah 6 sama dengan 0. Negatif 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah 5 dikali negatif 2 adalah negatif 10. Kemudian ditambah 6 ya, sama dengan 0. Sekarang kita hitung. 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10. Kemudian dikurang 10 hasilnya adalah 0. Jadi terbukti ya, berarti jawaban ini benar. Sekarang kita coba lagi X sama dengan negatif 3 ya. Kita masukkan ke soalnya. Setiap nilai X nya kita ganti dengan negatif 3. Ditambah 5 dikali negatif 3 ditambah 6 sama dengan 0. Sekarang kita hitung, negatif 3 dipangkatkan 2 adalah 9. Kemudian 5 dikali negatif 3 adalah negatif 15 ya. Selanjutnya ditambah 6 sama dengan 0. Sekarang kita hitung, 9 ditambah 6 itu 15 kan, dikurang 15 hasilnya adalah 0. Nah, jadi ini juga terbukti benar ya. Artinya apa? Nilai X nya itu bisa negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Soalnya adalah X pangkat 2, kemudian dikurang 3X, ditambah 2, sama dengan 0. Sekarang kita lihat dulu, di depan X pangkat 2 adakah nilainya? Tidak ada ya, berarti nilainya 1. Berarti 1 kita kalikan dengan 2, hasilnya berapa? 2 ya. Nah, sekarang 2 perkalian berapa dikali berapa ketika dijumlahkan hasilnya negatif 3. Oke, kita coba di sini ya, kita tulis ya. 1 dikali 2, tapi ketika ditambahkan ini hasilnya 3 ya. Kemudian kalau misalkan min 1 dikali min 2, tapi ketika dijumlahkan hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 3. Nah, artinya kita bisa menggunakan yang ini ya, min 1 dan min 2. Min 1 dan min 2. Kemudian kita bagi sama seperti nomor 1 tadi ya. Kita bagi dengan kebalikan dari koefisien X pangkat 2. Karena di sini nilainya 1, ya kan? Berarti kebalikannya berapa? Negatif 1. Berarti nilai X-nya negatif 1 dibagi dengan negatif 1 hasilnya adalah 1. Atau X sama dengan negatif 2 dibagi dengan negatif 1 hasilnya adalah 2. Nah, berarti nilai X yang memenuhi itu adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. X pangkat 2 dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau tidak ada angka, berarti nilainya 1. Berarti 1 dikali negatif 12 jadi negatif 12. Nah, sekarang negatif 12 perkalian berapa dikali berapa ketika dijumlahkan harus menghasilkan, karena di sini tidak ada angka berarti 1 ya, berarti negatif 1. Misalnya ya, 4 dikali negatif 3. Nah, sekarang kalau kita lihat 4 dikali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 12. Tapi ketika dijumlahkan ya, 4 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 1. Karena di sini adalah negatif 1, ya kan? Berarti dia tidak bisa menggunakannya ini. Berarti kita balik aja. Berarti negatif 4 kita kali dengan 3. Hasilnya kan negatif 12 ya. Kemudian ketika dijumlahkan, negatif 4 kita jumlahkan dengan 3, hasilnya adalah negatif 1. Nah, berarti kita bisa menggunakan ini, negatif 4 dan 3. Oke, kita tulis di bawah sini, negatif 4 dan 3 ya. Nah, selanjutnya kita bagi dengan kebalikan dari koefisien X pangkat 2 di sini. Karena di sini nilainya 1, berarti jadi negatif 1 ya.
Berarti nilai X-nya berapa? Min 4 dibagi min 1 hasilnya adalah 4, atau X sama dengan 3 dibagi min 1 jadinya min 3. Nah, berarti nilai akar-akarnya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0. Berarti kalau tidak ada angka di sini nilainya 1 ya. Berarti 1 dikali negatif 16 jadi negatif 16. Negatif 16 perkalian berapa dikali berapa, tapi ketika dijumlahkan hasilnya harus ini, harus 6. Contoh, 2 dikali negatif 8 hasilnya adalah negatif 16. Tapi ketika dijumlahkan ini hasilnya berapa? Jadi negatif 6 ya. Sedangkan di sini positif 6, berarti ini salah. Kita balik lagi. Kalau misalkan negatif 2 kita kalikan dengan 8, berarti negatif 2 ditambah 8 hasilnya adalah 6. Nah, berarti kita bisa menggunakan yang ini. Berarti negatif 2 dan 8. Selanjutnya tinggal kita bagi dengan kebalikan dari koefisien X pangkat 2. Karena di sini nilainya 1, berarti kebalikannya adalah negatif 1. Berarti nilai X-nya berapa? Negatif 2 dibagi negatif 1 hasilnya 2 ya. Atau 8 dibagi negatif 1 jadinya negatif 8. Selanjutnya soal yang nomor 5. 6X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini berbeda dari soal yang tadi ya. Kalau yang tadi kan koefisien depan X pangkat 2-nya 1. Nah, di sini 6. Berarti 6 kita kalikan dengan negatif 2, hasilnya berapa? Negatif 12 ya. Nah, sekarang negatif 12 perkalian berapa dikali berapa, ketika dijumlahkan nilainya harus positif 1. Misalnya 4 dikali negatif 3. 4 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 12. Nah, sekarang kalau 4 ditambah negatif 3 hasilnya berapa? 1 ya. Nah, berarti benar ya. Kan nilai di sini kalau tidak ada angka nilainya 1. Berarti kita bisa menggunakan 4 dan negatif 3. 4 negatif 3. Sekarang sama-sama kita bagi dengan koefisien di depan X pangkat 2, tapi kebalikannya. Karena di sini koefisiennya adalah 6, berarti kebalikannya adalah negatif 6 ya. Berarti nilai X-nya berapa? 4 dibagi negatif 6, jadi kalau kita sederhanakan menjadi 2/3. Atau X sama dengan negatif 3 dibagi negatif 6, kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, nomor 6. X pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kalau tidak ada angka berarti nilainya 1 ya. 1 kita kalikan dengan nilai C-nya. C-nya adalah negatif 9. Berarti negatif 9 ya. Negatif 9 perkalian berapa dikali berapa? 3 dan negatif 3, ya kan? Kalau kita jumlahkan hasilnya harus 0 ya. 3 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 0. Nah, kalau kita lihat di dalam soal ini nilai B-nya tidak ada ya. Berarti nilai B-nya itu adalah 0. Artinya kita menggunakan yang ini. Oke, kita tulis 3 dan negatif 3. Kemudian sama-sama kita bagi dengan kebalikan dari koefisien di depan X pangkat 2. Karena di sini 1 berarti jadinya negatif 1 ya. Berarti nilai X-nya sama dengan 3 dibagi negatif 1 jadinya negatif 3, atau
X sama dengan min 3 dibagi min 1, hasilnya adalah 3. Nah, jadi akarnya adalah ini ya. Ini nilai akarnya. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.